Halo learner, selamat datang di Expert Talks with Kodemi. Saya Zaki Falimbani, CEO Kodemi sekaligus host podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar bareng expert, ngobrolin soal personal wellness sama financial freedom. Sama juga nanti mungkin nanyain soal work from Bali nih. Jadi expert kita kali ini seorang managing director dari Spero Group. Sebelumnya Doi juga sempat memegang jabatan sebagai Creative Director di Grit and Glow. Welcome Glow. Halo, apa kabar? Thank you loh udah diundang sini. Glow di Jakarta apa di Bali Glow? Well, kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang di Bali. Tapi kebanyakannya sih di Bali ya. Nah itu, gue mau nanya, kenapa lo tiba-tiba pengen, gak tiba-tiba mungkin ya, kenapa lo pengen work from Bali? Gara-gara COVID kah atau emang cita-cita lo dari kecil? Cita dari kecil. Begitu oe-oe lahir, tiba-tiba aku mau tinggal di Bali. Nah, siapa tahu kan? Kenapa? Iya, Ada iya, masalah apa iya. lu sama Jakarta? Salah apa Jakarta sama lu sampai lu tinggalin? Dibully nggak lah, bercanda-bercanda. Enggak. Tapi iya, orang Jakarta tuh kadang-kadang suka ini loh, suka gampang ngebully orang yang dari daerah ya, karena mungkin norak atau gimana gitu kan bawaannya. Karena gue sendiri juga kan sebenarnya dari daerah ya. Gue sebenarnya tuh lahir di Bogor, 8 tahun di Bandung, terus baru pindah ke Jakarta. Jadi sebenarnya bukan anak Jakarta beneran gitu loh. Dulu gue tuh medok banget medok Sunda sampai akhirnya dibully di Jakarta. Coba ngomong Sunda. Gue nggak pernah dengar lu ngomong Sunda. Oh iya. kumaha damang. Oh beneran. Oh lu beneran orang Sunda ya? Iya ya, kayak ya gitulah. Anyways, dulu ini loh, pelajaran Sunda gue dapet 100 terus. Pelajaran Sunda tuh di mana? Di sekolah maksudnya? Iya, diharuskan itu kalau di daerah Bandung, Bogor dan sekitarnya. Oh, I see. Ya, Terus kenapa lo milih Bali? Kenapa lo nggak milih Bali ke Bandung? Ke Bogor? Kenapa Bali? Sekian tahun di Bandung, di Jakarta, terus gue juga kan sempat di US ya selama 7 tahun sekolah, baik sekolah dan kerja. Gue ngerasa tetap tuh udah keluar negeri gitu loh, udah sempat tinggal di luar negeri gitu kan. Orang bilang gitu, lo kenapa balik ke Indonesia, kenapa nggak di luar negeri aja? Gue merasa Indonesia tuh tetap the best loh, tetap the best. Termasuk salah satunya itu the best place in the world tuh sebenarnya Bali. Kayak gue udah keliling kemana-mana, kebetulan dikasih kesempatan gitu kan. Dulu dapat partial scholarship, dapat beasiswa juga. Sempat pergi ke UK, Ireland, ke macam-macam lah ya, beberapa negara gitu. Gue merasa tetap Bali tuh is the best place in the world buat hidup dan juga bekerja gitu. For living and working, Bali is still the best. Kenapa? Karena di Bali gue merasa kita nomor satu dapat aksesibilitas, konektivitas ke internet berkualitas. Jadi mau 100 Mbps pun itu benar-benar bisa loh. Benar, fiber, Google Optik, berbagai macam fiber gitu kan udah ada di Bali itu internet. Terus yang kedua, kalau misalnya lu emang digital nomad atau seorang profesional yang sifatnya kerjanya bisa dari internet, itu ada komunitasnya, dan komunitas itu benar-benar strong banget. Nggak cuman co-working place kayak Tropical Nomad, Dojo dan lain-lain. Itu benar-benar ada Facebook grupnya, ada Telegramnya. Jadi benar-benar komunitas itu strong banget. Dan juga yang terakhir, yang ketiga adalah work-life balance-nya itu sangat disupport. Dari kualitas udara, ke kualitas makanan, ke pilihan makanan sehat. Kalau misalnya vegan atau gluten free itu banyak banget. Itu sih jadi keunggulannya ya, 3 itu kalau menurut gue. Tapi mahal nggak sih tinggal di Bali? Dibilang mahal tergantung lifestyle kita ya bro ya. Kalau party terus mahal. Tapi kalau hidup bersahaja seperti orang normal pada umumnya ya nggak mahal. Kalau kita bandingin nih makan di mall Bali sama makan di mall Jakarta, Jakarta tetap lebih mahal.
asal perbandingannya sama ya. Oh gitu. Iya. Kalau makan di wartegnya deh, warteg, lebih mahal mana? Wartegnya ya. Tergantung. Kalau kalau ada By the way, lu pernah makan di wartegnya nggak nih? pernah, gue sering Di Bali, oh banget pernah. makan nasi Oke. campur Bali gitu kan. Nasi campur Heeh. paling kita bandingin sama nasi Padang Jakarta. Nasi Padang Jakarta kalau bermerek makanan sederhana atau Garuda itu kan pasti mahal ya. Ya minimum Iya, 50.000 lah. Di Bali iya. nasi campur udah semuanya include gitu kan. Sate lilit, ada lawar, ada sayur-sayurnya, ada semuanya ada. Kacang-kacangan dapat semua 18.000. Udah enak banget. Beneran. Wow, murah sekali. Betul. Wow. Wow. Kalau kos mahal nggak? Kalau kos 2 juta di Jakarta agak susah ya dapet yang berkualitas. Tapi kalau di Bali Iya, betul. sekarang karena pandemi tambah 500.000 deh, jadi 2,5 juta. Itu udah dapet yang bagus Mm-mm. banget, bahkan ada kolam renangnya di tengah-tengah. Di tengah kamar. Susah dong. Masa di tengah kamar ada kolam renang? Susah kalau mau tidur sama ke kamar mandinya harus berenang dulu. Ini berarti semua pas pandemi ini biaya kos itu dimurahin. Sayangnya begitu keadaannya sekarang, karena Oh. oversupply ya, kebanyakan villa dan kebanyakan kos-kosan yang kosong di Bali karena banyak sekali Mm-mm. staff-staff hotel yang akhirnya pulang ke daerahnya masing-masing, baik itu di Kabupaten Bangli, Gianyar, dan lain-lain. Mereka akhirnya balik ke rumah keluarganya masing-masing gitu. Oh, I see. Kalau menurut lo, buat orang-orang yang mau work from Bali, Hmm. harus ngapain? Gua mau work from Bali nih, gua harus ngapain dulu nih pertama kali? Kalau liburan kan ya tinggal booking hotel, nyari tempat liburan. Nah, kalau gua mau work from Bali, gua harus ngapain dulu nih? Nomor satu, minta izin ke bos. Oke, minta izin dulu ke bos ya. Gua mau work from Bali nih, bos. Oke, habis itu ngapain? Iya, iya. Kalau misalnya ternyata dari segi HR dan SOP semua mendukung dan bisa remote working, ya why not ya? Mm-mm. Karena itu juga sebenarnya bisa ningkatin produktivitas, overall productivity staff tuh bisa naik sih dari working from Bali ya. Karena mau gak mau kan kita harus ngatur waktu untuk lebih efisien, lebih produktif. Gimana caranya semua kerjaan tetap beres walaupun kita nggak tatap muka gitu kan, kita nggak masuk kantor gitu. Yang pasti sih ya itu, nomor satu minta izin sama bos, nomor dua jadwalin seharian tuh mau ngapain aja supaya tetap semuanya tuh beres. Dan yang terakhir sih cari komunitas ya, komunitas yang mendukung apa yang kita mau lakukan di Bali. By the way, rame gak sih orang-orang dari luar Bali yang work from Bali? Banyak banget orang dari Jakarta yang ujung-ujungnya tadinya mau kerja Mm-mm. sebulan, 2 bulan, akhirnya Mm-mm. malah hampir setahun udah di Bali dari awal pandemi. Oh. Iya, dari Jakarta, dari Surabaya, plat L banyak banget. Gue mau agak pindah topik nih. Lo pernah nyebutin soal personal wellness nih. Hmm, Personal wellness itu apa sih? Gue sampai sekarang nggak tahu apa itu oke. personal wellness. Banyak banget teman-teman kita sebenarnya yang merasa, wow, mental health itu beneran ya, it's very real. Apalagi kita lockdown lagi nih kan, lockdown lagi dan sempat kemarin kan para ekstrovert nggak bisa bersosialisasi sama sekali gitu kan. Yang kerjaannya Mm-mm. IO, yang kerjaannya DJ, yang kerjaannya benar-benar ngurusin party gitu kan, kasihan banget. Karena itu kan Mm-mm. menjadi sebuah tantangan terbesar orang-orang kita yang kayak ekstrovert gini kan. Kalau misalnya kita nggak bisa Mm-mm. networking, nggak bisa sosialisasi, pasti kan depresi banget tuh. Nggak bisa keluar dari Mm-mm. rumah gitu kan. Makanya penting banget yang namanya personal wellness. Personal wellness itu adalah saat dimana ketika kita itu bisa menjadi diri kita versi yang terbaik dan kita tidak takut untuk dihakimi orang lain gitu loh, untuk kehidupan yang kita hidupi gitu loh. Gimana ya kalau in English, I think personal wellness is when we are able to achieve the best version of ourselves and we're not afraid of
getting pressurized by our environment, by other people. Lifestyle-nya tuh apa personal wellness? Iya, itu kan tadi definisinya ya. Kalau menurut gue pribadi sih, lifestyle dan activity yang mensupport us becoming our best version of ourselves adalah dari segi body, mind, and soul kita taken care of gitu loh. Dari body kita bisa punya cukup waktu untuk tidur 8 jam dan juga minum air dan juga berolahraga tiap hari minimum setengah jam gitu kan. Itu kita punya kebebasan berolahraga. Terus yang dari segi mind kita punya waktu nih untuk journaling baik itu kita bersyukur atas apa aja yang kita udah lalui atau kita refleksi diri ya, introspeksi apa yang kita mau improve ke depannya. Dan juga dari segi soul mungkin kita punya waktu yang cukup untuk menelaah kita tuh sebenarnya maunya tuh kemana sih gitu kan, punya waktu untuk merenung, punya waktu untuk berpikir gitu kan, karena kadang-kadang kalau kita hidup di dunia metropolitan gitu kan kayak Jakarta, Surabaya, di kota besar, kadang-kadang personal wellness tuh sulit karena kita nggak dikasih space untuk menelaah berbagai macam aspek yang berkontribusi ke wellness ini kan. Iya. Tadi ada apa? Body, soul, sama satu lagi? Body, soul, and mind. Body, soul, and mind. Nah itu tadi kan yang di Jakarta nggak punya kesempatan untuk memfasilitasi body, soul, and mind-nya mereka. Menurut lu mereka harus ngapain nih? Sebenarnya dimanapun kita berada, personal wellness itu bisa tercapai ya. Cuman kadang tingkat kesulitannya aja yang akhirnya lebih sulit. Karena fasilitasnya tidak menunjang, waktunya sangat demanding, ya kan, waktu kerjanya panjang gitu kan. Kalau misalnya di Bali yang gue rasakan adalah walaupun kita misalnya kita kerja nih full time, tapi at least work-life balance itu sangat penting bagi komunitas di Bali gitu. Menurut lo gimana nih buat orang-orang yang tinggal di kota besar kayak Jakarta, Surabaya, atau kota besar lainnya yang mau memulai melakukan si personal wellness ini? Menurut lo harus gimana nih? Nomor satu, kita harus ketahui dulu kita ada di mana gitu. Where are we? And where would we want to go gitu kan? Kita mau kemana sih? Jadi misal kita ngelihat diri kita nih, kita berkaca, kita secara fisik udah sehat kah? Our body, is it good? Secara mind, apakah kita ada di skill dan karir di mana kita emang mau berada di situ kah gitu kan? Dan yang terakhir soulnya, apakah kita punya space untuk yang tadi journaling dan menintrospeksi diri gitu kan? Jadi dirinya yang lebih baik lagi. Sebenarnya itu kan bisa tercapai asal kita komitmen. Kita komitmen waktu setiap hari dimanapun kita berada. Oh, gue mau investasi waktu nih 1 jam full untuk diri gue sendiri. I want to focus on myself. Dari segi body, gue pengen setengah jam minimum gue olahraga gitu kan. 20 menit minimum gue belajar skill yang baru. 10 menit lagi gue mau mengintrospeksi diri dengan cara journaling atau meditasi atau YouTube gitu kan, cari bahan-bahan baru yang bukan gibah tapi benar-benar yang berfaedah gitu buat diri kita, jadi diri kita yang lebih baik lagi. Me time ya? Me time, tapi definisi me time itu yang lebih produktif, itu yang seperti ini, yang terstruktur, bukan sembarangan me time kayak nonton gitu kan, makan seru-seruan. Oke. Kalau lo sendiri personal wellness lo ngapain aja? Kalau personal wellness gue sendiri setiap hari sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena gue pribadi juga sering travel. Jadi gue sih batasin ke 1 jam yang tadi persis. Jadi minimum setengah jam, apapun itu olahraga, mungkin dari YouTube dicari aja gitu kan, yang gratisan aja gitu kan, cardio 30 minutes gitu kan. Terus 20 menit lagi coba cari TED Talk atau cari tahu apa sih skill apa ya yang atau perspektif baru apa ya yang gue mau tambahin ke diri gue gitu biar lebih open minded dan gue nggak gitu-gitu aja gitu kan. 10 menit lagi gue sediain buat menulis hal-hal yang gue syukuri hari itu, karena seberapapun jelek atau seberapapun parahnya hari itu pasti ada satu hal yang bisa gue syukurin. Wow, kalau orang nongkrong itu termasuk kegiatan untuk personal wellness ini?
Tergantung nongkrongnya, nongkrong bergibah atau berfaedah. Oke. Personal wellness jadi lo harus mulai memperhatikan body lo harus mulai memperhatikan mind lo harus mulai memperhatikan soul lo gitu ya maksudnya. Jadi Yes. tiga hal ini harus balance gitu ya. Yes, dan kenapa gue bilang ini sangat mudah tercapai di Bali karena sudah banyak orang yang aware tentang pentingnya work-life balance dan juga taking care of our personal wellness ini dari segi mind, body, and soul. Orang udah banyak yang aware, jadi community-nya itu banyak di mana-mana. Dari segi makanan sehat juga banyak gitu kan. Kalau kita lihat dari radius SCBD gitu kan dari Jakarta, pasti kan banyak banget, lebih banyak gorengan sama nasi padang kan dibandingin makanan vegan kan. Sedangkan di Bali kebalik, smoothie bowl lebih banyak di mana-mana dibandingin nasi padang. Tapi nasi padang enak. Ya emang enak, tapi kan nggak tiap hari kan. Bener. Nah, gue agak tertarik nih, lo tadi bilang work-life balance. Menurut lo balance-nya itu kayak apa sih? Susah ya. Soalnya kalau buat orang yang single sama orang berkeluarga itu kan beda ya. Itu udah beda fase tuh dalam kehidupan. Mungkin work-life balance structure buat yang single itu bisa bekerja just fine gitu kan. Tapi ada beberapa hal lagi yang kayak untuk yang berkeluarga nggak mungkin kan investasi waktu sejam. Kadang-kadang punya 30 menit aja buat diri sendiri itu udah benar-benar wow, udah yes, akhirnya gue punya waktu buat diri sendiri gitu kan. Jadi menurut gue sih Netflix-an gitu ya. Iya. Netflix-an itu termasuk ini ya, apa namanya? Taking care of myself gitu ya. Kalau itu menambah perspektif baru, why not? Ya kan, kadang-kadang ada culture atau budaya lain yang harusnya kita pelajarin gitu kan. Oke. Kalau keluarga, work-life balance-nya kalau menurut lu gimana? Orang yang udah berkeluarga nih. Sebenarnya penting banget untuk personal wellness itu dibangun dari sejak kita zaman kuliah ya. Jadi zaman pas masih muda, masih lajang, itu kan kita bisa komitmen tuh dibangun habitnya. Jadi pas sudah berkeluarga lebih gampang. Tapi kalau misalnya udah yang keburu kecemplung duluan nih, terus udah gitu ngerasa nggak punya waktu. Sebenarnya kita bisa punya waktu asal mau bangun lebih awal dan tidur lebih cepat gitu sih. Oh, bangun lebih awal, tidur lebih cepat. Iya, karena banyak banget CEO di seluruh dunia di mana-mana yang udah jelas banget mereka bisa loh, mereka udah berkeluarga, bahkan ada yang anaknya ada 5. Sarah Blakely, founder dari Spanx, tetap bangunnya jam 5 pagi atau jam setengah 5 pagi dan mereka tetap komitmen 1 jam pertama itu milik mereka, jadi me time. Baik itu berolahraga, nambah skill baru, journaling, itu tetap dilakukan pagi-pagi, makanya produktif banget. Oh, lebih baik pagi gitu ya? Lebih baik pagi, karena itu waktunya dimana kita tidak terdistract dengan apapun juga. Karena kalau misalnya kita bilang nih di dalam pikiran kita kan pagi-pagi, aduh gue mau nge-gym nih, aduh nanti aja deh, nanti sore. Akhirnya udah sore datang, bro ngopi yuk. Akhirnya ngopi deh, terus jadi nge-gym. Tapi kan itu kalau ngopinya membahas hal yang bermanfaat, jadi ini juga dong, jadi personal wellness juga dong. Ya itu sebenarnya perspektif definisi orang masing-masing beda-beda ya. Cuman walau bagaimanapun juga kita tahu sendiri pandemi nih, corona. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kesehatan tubuh fisik kita itu penting juga kan. Karena itu kendaraan kita. Kendaraan kita kan fisik kita nih. Kalau kita nggak take care fisik kita, otomatis pikiran dan happiness itu nggak ada wadahnya kan. Yang kontainer wadahnya itu kan tetap fisik kita. Makanya itu harus investasi sih, tetap olahraga, makan, tidur yang benar. Oke. Tidur yang benar minimum 8 jam sehari ya? Sebenarnya beda-beda sih. Setiap orang ada yang beda-beda. Hitungannya 5 jam udah cukup, 6 jam udah cukup, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau mau lebih tahu lebih lanjut tuh ada tuh aplikasinya. Buat apaan? Buat ngukur analisa REM level kita, how deep is our sleep. Ada namanya aplikasi gratisan, Sleep Cycle namanya. Oh, kalau lo sehari berapa jam?
Minimum 7 jam sih kalau gue. Kalau kurang dari itu kurang produktif. Oke, sama gue juga 8 jam deh, gue nambah dikit. 8 jam ya, iya. 8 jam dong. Bro, nextnya nih gue mau ngobrolin soal financial freedom. Ini kan sesuatu hal yang semua orang kayaknya pengen achieve gitu ya. Menurut lo pribadi, financial freedom itu apa, Glo? Mungkin kalau definisi gue pribadi sih bakal berbeda dari orang-orang yang udah punya sertifikasi CFP atau CFA gitu kan. Tapi Iya. kalau bagi gue pribadi nih sebagai pengusaha, sebagai profesional, menurut gue sih yang penting cukup ya. Jadi gue udah ada hitungan-hitungan nih. Kira-kira berapa sih net worth yang gue harus capai supaya dari net worth tersebut bisa dimasukin ke account-account seperti obligasi, reksadana, yang dimana account-account tersebut menciptakan passive income dari bunga, bukan bunga ya, dari persentase ininya ya, net income-nya. Jadi misal obligasi kan per tahunnya itu kan macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang 3%, ada yang 5%, kalau nggak lagi krisis mungkin ada 7% gitu kan per tahun. Kalau kita hitungan kasar aja, mungkin dipotong pajak, misalkan ambillah kasarnya 3% gitu kan, setelah potong pajak dan lain-lain. Kalau 3% setahun, berapa sih per bulan yang cukup untuk diri kita pribadi gitu kan? Ini kan personal financial freedom ya. Kalau udah berkeluarga, udah pasti kebutuhannya lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk diri kita pribadi, berapa sih yang cukup per bulan? Misalkan aku cukup 10 juta deh per bulan. Ya 10 juta per bulan, itu misalnya udah kos-kosan, udah makan, semuanya udah termasuk include transportasi. Dan ini hitungan yang dimana kita nggak usah bolak-balik kerja full time gitu ya, nggak usah kantor. Karena ini hitungan personal freedom. Nah 10 juta nih, pure buat jalan-jalan, buat kos, buat transport gitu kan, entah kemana gitu kan, 10 juta. Nah, kalau 10 juta per bulan, berarti kan dikali 12 kan 120 juta. Iya. Kalau 120 juta itu adalah 3%, berarti 100%-nya itu berarti 4M kan 100%-nya. Nah, berarti kalau misalnya 4M-nya 100%, berarti segitulah uang yang kita harus punyai untuk dapat 10 juta per bulan. Oke. Nah, itu kan sesuatu hal yang apa ya? Yang nggak banyak pekerjaan yang bisa ngumpulin duit sampai 4 miliar gitu ya. Iya. Nah, menurut lo apa nih yang harus gue lakuin nih? Karena kalau gue menunggu menang lotre gitu kayaknya nggak ada nih lotre di Indonesia nih. Gimana cara gue achieve sampai financial freedom 4 miliar gitu? Iya. Sebenarnya gue dulu sempat kerja full time ya, setahun setengah sebelum akhirnya mendirikan agensi gue sendiri, digital agency. Jadi ceritanya itu adalah pas di US, gue kerja sebagai project manager. Project manager sama vice president of IT di university tempat gue sekolah gitu kan. Dari situ akhirnya full time job, project manager, gajinya ya standar lah, standar US ya. Cuman gue merasa kalau misalnya kerja, hitunglah misal gaji udah gede gitu kan sebagai manajer di Indonesia mungkin 30 sampai 35 juta gitu kan termasuk bonus. Itu kan berarti mencapai 4M-nya agak lama ya, apalagi kita dikurangi dengan ya kebutuhan sehari-hari gitu kan, belum lagi kalau udah berkeluarga. Jadi akhirnya gue muter otak, gimana ya caranya ya supaya gue lebih cepat mencapai financial freedom ini. Jadi akhirnya gue sempat baca buku tuh, apa ya namanya, lupa. 2 hour work week atau apa gitu, bukan Tim Ferriss, tapi ini lebih ke membahas breakdown gimana caranya mencapai financial freedom lebih cepat. Ternyata kita itu harus punya yang namanya active income dan passive income. Active income itu apa? Itu adalah pekerjaan yang kita lakukan 80% dari waktu kita sehari-hari. Nah, itu bisa 9 to 5 job, full time job kita ya kan, apapun itu pekerjaannya kita, dan sisanya itu harus dari passive income. Passive income yang tadi dibangun dari kecil dulu nih. Misal kita taruh di obligasi negara, kita mulai dari
kecil, kita nabung 10 juta, 20 juta, dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya dari active income kita bekerja full time, itu kan pasti slow, ya kan? Jadi akhirnya gue mulai freelancing, freelancing lah. Mungkin kalau di Indonesia ada 1.000 Lancer, ada banyak gitu kan untuk freelancing. Jadi gue mulai ambil project-project dari startup dan company-company yang membutuhkan service gue. Kebetulan gue emang dulu kan IT background-nya, jadi bantuin bangun website, bantuin desain UX UI gitu kan buat aplikasi, buat orang-orang yang ngebutuhin, baik itu UMKM, baik itu korporasi besar, butuh branding, apa semua gue kerjain yang berhubungan sama digital agency. Sampai akhirnya gue pikir, aduh banyak ya ternyata proyeknya nggak bisa nih. Akhirnya gue mulai lempar-lempar tuh ke teman-teman gue yang jago coding, yang jago desain gitu kan. Akhirnya terbentuklah agensi gue ini. Jadi gue pikir, udah jadi agensi aja deh gitu kan. Ternyata nggak disangka tuh, beneran. Nggak disangka banget. Agensinya itu jauh di atas gaji gue, yang gaji job full time gue. Tapi gue nggak langsung resign dan gue nggak langsung keluar dari pekerjaan karena menurut gue pekerjaan itu adalah suatu hal yang penting buat safety net. Jadi nggak bisa sembarangan, udah gue keluar aja gitu kan. Enggak, jadi gue akhirnya respect kontrak yang udah gue punya, gue selesain dulu, barulah akhirnya tabungan gue investasikan kembali ke bisnis gue gitu. Nah makanya penting banget buat memulai dari yang kecil dulu sih, tetap full time job gitu kan, full time job sambil validasi market, kayak ambil klien sedikit-sedikit atau mungkin bikin prototype produk gitu kan, misalnya ada yang passionnya startup, sebenarnya nggak bisa sembarangan juga sih, yaudah deh gue mau keluar pekerjaan aja, gue mau bangun bisnis gue gitu kan, terus udah gitu nggak ada safety net, nggak ada tabungan, nggak ada income apa-apa, itu sih agak terlalu resikonya tinggi ya. Jadi bagus banget kalau misalnya bisa sambil kerja, terus sambilan freelancing atau buka bisnis kecil-kecilan on the side. Side job lah ya, Side side job, project lah ya. side project. Oke. Nah, achieve si financial freedom ini kan butuh waktu yang lama ya. Hmm. Menurut lo berapa lama sih kita tuh idealnya bisa achieve si financial freedom ini? Sebenarnya kalau dibilang lama atau cepatnya itu kan sebenarnya market yang menentukan ya. Jadi kita bisa melakukan bagian kita nih. Misal kita ambil side job atau kita freelancing gitu kan. Kadang kalau kita pilih niche market yang benar-benar niche, contohnya aku jago copywriting khusus untuk Instagram caption brand beauty gitu kan, itu benar-benar sangat-sangat niche market, hanya untuk brand beauty aja. Jadi kita jadi expert di niche market itu. Kalau kita tergolong spesialis, maka kita akan bisa charge fee yang lebih premium dibanding orang-orang yang tidak membranding dirinya sebagai expert atau profesional ya kan. Ketimbang kita bilang, oh iya kita copywriting service atau copywriter, itu general. Jadi pasti dibandingannya dengan yang kiri kanan. Sedangkan kalau kita memposisikan diri kita sebagai spesialis, sebagai expert di bidang beauty aja nih misalnya gitu kan, kategorinya itu kita bisa charge lebih karena kita merupakan expert. Of course portfolio-nya dibangun dulu dari brand teman-temannya atau dari kita gratisan dulu nih di awal, yang penting punya portfolio itu bisa banget sih, bisa banget. Jadi akhirnya charge premium price. Kan kita nggak pernah tahu kan, kliennya bisa tambah banyak secara cepat, akhirnya kita bangun tim. Kalau dari produk, reseller, kita nggak pernah tahu ya produk yang kita pilih itu ternyata bisa jadi best selling item dengan cara kita marketingnya lebih kreatif. Kadang bergulungnya bisa cepet sih, setahun, 2 tahun. Bahkan ada yang 6 bulan zaman sekarang karena internet, karena jago digital marketing sama WhatsApp marketing. Nah, itu kan satu channel untuk menambah active income lo ya, Glo ya. Nah, Ya. kalau orang misalnya tertarik untuk mendapatkan passive income nih, kan ada obligasi, ada deposito, ada reksadana, pasar modal, bahkan yang terbaru ini yang lagi hot banget ada kripto nih. Hmm. Menurut lo sendiri, mana sih yang paling cocok untuk orang Indonesia deh gitu? Sebelumnya disclaimer dulu, gue bukan seorang CFP, Certified Financial Planner, tapi ini Mm-mm. berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Oke. Jadi nomor satu,
Rule nomor satu, ada dua sih, cuma dua doang. Tapi yang gue pikirin adalah rule nomor satu yang benar-benar harus diterapin banget. Itu adalah kita nggak boleh serakah, kita nggak boleh greedy. Karena pas kita greedy, kita dengar something yang too good to be true, itu sometimes itu ya greedy bodongan, jadi penipuan. Too good to be true beneran ya? Iya, too good to be true itu biasanya sih Heeh. bohongan, risiko tinggi. Ada yang Iya. promise gitu kan, sangat menjanjikan. Oh ya 30% kok Pak, Bu, ini fix udah pasti dapat 30% per bulan. Kalau fix yang namanya fix di dunia ini nggak ada yang fix. Semuanya itu penuh dengan ketidakpastian gitu. Bahkan kita hidup atau mati besok aja itu kan penuh dengan ketidakpastian gitu kan. Maksud gue adalah jangan greedy karena tidak ada sesuatu apapun itu yang pasti. Kalau hari ini kita untung, besok kita bisa rugi gitu. Jadi alangkah baiknya rule nomor dua adalah kita mendiversifikasi aset dan uang kita yang liquid gitu kan. Bagaimana cara diversify-nya itu bagaimana ya? Nomor satu, mayoritas dari aset yang kita punya, baik itu cash atau apapun itu harus ada di dalam bentuk liquid. Karena kita tidak pernah tahu apapun yang terjadi kan hidup kita ya. Ada kecelakaan dan sebagainya, itu kan kita tidak pernah tahu ya. Jadi yang paling pasti dulu nih, kita harus punya emergency fund. Emergency fund 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan, berapa sih yang kita butuhkan per bulannya? Nah, dikalikan 6, itu adalah dana yang kita harus butuhkan setiap saat yang ada di dalam account yang bisa kita cairkan secara cepat. Baik itu Dana darurat ya? dana darurat, iya gitu. Oke. Itu penting, mungkin bisa dalam bentuk, kalau bisa sih sebisa mungkin jangan dalam bentuk saham ya, jangan dalam bentuk saham, apalagi dalam bentuk motor yang harus Kripto dijual boleh gitu nggak? kan. Kripto dalam bentuk kripto boleh nggak? Itu high resiko ya, high resiko High mungkin risk ya, ya. iya bisa kejual, tapi kan akhirnya kalau saat itu juga dibutuhkan harus jual harga rendah kan. Nah, kan nggak mau kan, jadi akhirnya Oke. rugi. Jadi lebih baik dana darurat sih liquid ya, gitu.